Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bejo Widodo, CGP, Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Di sini saya ingin menyajikan jurnal refleksi di mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada kegiatan jurnal refleksi ini, saya menyajikan dalam model refleksi yaitu dengan fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan keempat yaitu future, penerapan. Pada kegiatan pertama, fetch atau peristiwa dimulai dari diri 6 Juni 2024. Saya memulai modul 1.4 dengan membuka LMS pada tautan mulai dari diri. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat refleksi individu dengan menjawab 4 pertanyaan, yakni bayangkan kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keraguan murid-murid. 2. Apa yang telah saya lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang akan aku lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid? Apakah data perlakuan yang berbeda yang akan dilakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Pertanyaan ketiga, sebutkan tantangan-tantangan yang ada dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? 4. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dievaluasi? Jawaban dikirim pada SMS, kemudian menjawab atau menanggapi jawaban dari segi lain pada kolom komentar. Eksplorasi konsep 7 Juni 2024. Pada eksplorasi konsep, saya mempelajari 20 materi esensial serta menjawab semua pertanyaan yang ada di dalamnya dengan memperhatikan 6 pertanyaan pemantik. Ruang kolaborasi 1, yaitu tanggal 11 Juni 2024. Pada kegiatan rukal, saya mengikuti ruang kolaborasi pertama, yaitu bersama rekan kelompok 2. Kami diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi yang beragam. Setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario pembelajaran berdiferensi dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Pada hari kedua, saya mengikuti rukal, yaitu hari kedua, bersama rekan kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Bejo Widodo, Heri Catur, Sri Wahyuningsih, dan Andi. Kami diminta untuk mempresentasikan skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi yang beragam yang telah kami diskusikan pada hari pertama. Diskusi berjalan dengan penuh riang dan lancar. Pada bagian presentasi, hasil diskusi berjalan sangat baik karena kelompok kami selalu memberi pertanyaan kepada kelompok lain dengan jawaban yang beraneka ragam, serta kami dapat umpan balik dari kelompok lain. Demonstrasi kontekstual tanggal 13 Juni 2024. Pada sesi demonstrasi kontekstual, saya mengerjakan tugas membuat rencana pembelajaran untuk salah satu mata pelajaran atau sesi pembelajaran dalam konteks pembelajaran daring atau online learning dan luring. Berbasis pembelajaran berdiferensi dengan ketentuan sebagai berikut. Dibuat dengan menganalisis kebutuhan belajar murid, menggambarkan penerapan salah satu dari diferensi konten, proses atau produk, perhatian rubrik penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu dalam membuat RPP. Elaborasi pemahaman 20 Juni 2024. Pada sesi elaborasi pemahaman, kegiatan dipandu oleh instruktur nasional bernama Muara Suprakti. Saya mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar saya lebih memahami materi pembelajaran berdiferensi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kegiatan elaborasi berjalan dengan seru karena instruktur sering memberi pertanyaan kepada peserta elaborasi dan peserta saling memberi jawaban dan komentar dari pertanyaan maupun pernyataan yang dari instruktur. Koneksi antar materi. Pada kegiatan koneksi antar materi, saya mengerjakan tugas membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Serta menjelaskan bagaimana saya melihat kaitan antara materi ini dengan modul lain di program
pendidikan guru penggerak. Aksi nyata. Pada kegiatan aksi nyata, saya tidak ditugaskan untuk melaporkan implementasinya ke dalam LMS. Namun pada pendampingan individu berikutnya, saya akan diberi kesempatan mendiskusikan refleksi dari penerapan tersebut bersama pendamping praktik. Pada kunjungan pendampingan individu keempat, saya juga akan diberi kesempatan untuk mendemonstrasikan pembelajaran berdiferensi di hadapan pengajar praktik. Feeling, perasaan. Perasaan saya setelah mempelajari modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensi, saya sangat senang dan antusias dan tambah bersemangat. Karena di modul 2.1 ini, saya banyak belajar mengenai pembelajaran berdiferensi dan konsepsinya, serta mengetahui kebutuhan belajar murid. Pada modul 2.1, saya termotivasi untuk lebih kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensi. Pembelajaran. Hal-hal positif yang saya dapat setelah mempelajari modul 2.1 ini adalah saya dapat menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. Saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar. Saya mempunyai manajemen kelas yang efektif. Saya paham bahwa pembelajaran berdiferensi penting untuk mengoptimalkan berkembangnya potensi minat dan bakat murid. Future penerapan. Saya akan memulai perubahan dari diri sendiri untuk menerapkan pembelajaran berdiferensi dengan berkolaborasi dengan teman sejawat dan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Mensosialisasikan pembelajaran berdiferensi kepada guru lain di sekolah saya, yaitu di SD Negeri 2 Termas, Kabupaten Grobogan. Demikian refleksi demikian diri saya. Thank you. Salam dan bahagia.